One Piece ini bukan hanya sekedar anime senang-senang tanpa ada nilai di dalamnya. Ada bajak laut seperti Luffy yang mana mereka digambarkan sebagai simbol kebebasan. Beberapa belakangan ini kita dihebohkan oleh munculnya bendera-bendera One Piece di bawah bendera merah putih. Kenapa ini bisa terjadi? Itu yang bukan akan kita bahas di sini. Gue sendiri mau bahas One Piece dari sisi sosial politiknya lah. Gitu. Karena bagaimanapun One Piece ini salah satu anime yang paling menarik menurut gue. Gitu. Gue sendiri udah nonton One Piece ini sejak SMA. Meskipun One Piece ini udah berumur lebih lama, dari tahun 99. Ada beberapa hal yang menarik dari film One Piece ini. Pertama, bajak laut sebagai simbol kebebasan dan simbol kekuasaan gelap. Kalau kita berbicara tentang bajak laut di dalam One Piece, maka ada dua bajak laut. Ada bajak laut seperti Luffy, yang mana mereka digambarkan sebagai simbol kebebasan, individual, idealisme, dan penolakan terhadap sistem otoriter. Mereka ini mewakili anarkisme positif, di mana mereka itu melawan pemerintahan dunia atau otoritarianisme. Mereka anarkis, tetapi dengan tujuan ada moralitas, ada empati di sana, ada tujuan untuk membebaskan sebuah masyarakat. Misalnya, Luffy menyelamatkan kerajaan Arabasta dari krokodil. Di Fisherland, Luffy menyelamatkan manusia ikan. Kemudian yang terakhir di Aquano, Luffy menyelamatkan masyarakat samurai dari belenggu otoritarianisme Kaido dan Orochi. Itu salah satu bagaimana kemudian bajak laut sebagai simbol kebebasan dan simbol perlawanan. Kemudian ada juga bajak laut sebagai simbol kekuasaan gelap. Sebagian besar bajak laut yang di dalam One Piece itu seperti itu. Misalnya Kaido, Big Mom. Kaido ini seorang bajak laut yang sangat kuat. Tetapi ia menggunakan powernya bukan untuk kebebasan, bukan untuk pembebasan, menciptakan nilai-nilai demokratis. Terlalu jauh lagi kalau nilai demokratis. Tapi justru misalnya si Kaido ini membuat rejim militeristik, di mana dia membuat senjata-senjata, kemudian mengatur sebuah negeri, menciptakan boneka-bonekanya. Si Orochi ini bonekanya dari si Kaido gitu kan. Nah ini Kaido ini mengendalikan di balik layarnya, oligarkinya lah kalau bahasa sekarang itu. Kemudian yang kedua, di One Piece itu sendiri juga berbicara tentang pemerintahan dunia. Tapi pemerintahan dunia ini adalah sebagai simbol otoritarianisme global. Si pemerintahan dunia ini mengontrol lebih dari 170 negara yang dipimpin oleh Gorosei dan Imu sebagai penguasa absolut. Ini juga bisa kita lihat sebagai pemerintahan elit global lah bahasanya gitu kan. Di One Piece sendiri juga yang ketiga ada revolusi dan pemberontakan. Ada pasukan revolusi yang dipimpin oleh Monkey the Dragon. Dia ini ingin menggulingkan pemerintahan dunia yang represif, otoriter ini, dan ingin membebaskan masyarakat. Interpretasi yang bisa kita bangun adalah bahwa ada representasi gerakan akar rumput, gerakan yang terorganisir, sistematis, yang ingin merevolusi tatanan dunia global atau ingin melawan penindasan terhadap elit-elit global. Selain itu misalnya yang kelima, di One Piece juga digambarkan tentang diskriminasi sosial dan rasial. Ini bisa terlihat dari petualangan Luffy dan teman-temannya ke Fishman Land. Ya, di situ manusia ikan ditindas oleh manusia. Ya, ini adalah simbol rasialisme, di mana ada satu ras yang lebih tinggi dibandingkan ras yang lain. Demikian juga yang terjadi di dunia ini, di mana dahulu misalnya
Ada rasialisme kulit putih. Orang-orang kulit putih itu dianggap lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang selain kulit putih atau orang-orang yang selain kulit lebih cerah. Kita tahu lah sejarah kita dulu bagaimana kemudian misalnya orang-orang kulit hitam atau gelap itu menjadi budak dari orang-orang kulit putih atau cerah. Itu juga ditampilkan di One Piece, di mana manusia ikan itu dianggap derajatnya lebih rendah dibandingkan manusia. Dan di One Piece juga ada elit-elit global yang dia punya budak. Ya, nanti kita jelaskan. Kemudian yang keenam, Shichibukai. Jadi bahasanya tuh legalisasi kekuasaan demi stabilitas. Jadi pemerintahan dunia ini bekerja sama dengan bajak laut. Ada bajak laut yang mereka itu diberikan kewenangan lebih atau diberikan legitimasi lebih. Ya tentu ini dipilih bajak laut yang kuat lah ya. Misalnya si Doflamingo gitu kan. Kemudian Jinbei. Kemudian ada juga Ratu Ular. Kemudian juga ada Crocodile. Ichibukai ini simbol di mana para preman-preman bekerja sama dengan pemerintahan lah ya demi stabilitas pemerintahan dunia. Jadi mereka mengontrol bajak laut yang lainnya untuk kemudian bisa nurut dengan pemerintahan dunia melalui bajak laut yang lebih kuat. Ya, kalau bahasa sekarang ya mungkin preman-preman yang punya kekuatan lebih diberikan dana atau diberikan kontrol lebih atas daerah-daerah tertentu. Yang ketujuh, ada Tenryugyuto, di mana ada kelas bangsawan yang tidak pernah tersentuh. Jadi menggambarkan ada kelas yang high, ada seseorang atau ada sebuah kelompok yang dimana mereka itu benar-benar punya otoritas yang luar biasa, yang powerful. Ya oligarki lah gitu, atau oligarki gitu. Yang dimana dia punya kewenangan lebih gitu. Dia bisa mendapat pengamanan dari pemerintahan dunia. Dia bisa membeli budak dengan mudah, memperbudak. Ya ini mungkin simbol seseorang yang dengan powerfulnya, entah itu kekuasaan, entah itu harta, yang dia bisa sewenang-wenang melakukan apapun terhadap masyarakat biasa dan tidak tersentuh oleh hukum. Ya kita bisa tahu lah ya, kita kan sama-sama tahu misalnya ada seseorang di dunia ini yang dia itu bisa membunuh orang tanpa diketahui oleh siapapun. Bahkan ketika diketahui oleh masyarakat, dia bisa melobi politik untuk kemudian misalnya diringankan hukumannya atau bahkan dibebaskan. Itu juga terjadi di dunia ini. Kemudian misalnya ada angkatan laut yang ya mungkin ada dua sisi lah ya. Ada angkatan laut yang taat memang benar terhadap hukum, ada yang memang tidak netral. Tapi sebagian besar angkatan laut ini hanyalah sebagai hukum negara yang tidak netral, khususnya di One Piece ya. Karena mereka berdalih bahwa mereka menjaga keadilan, tapi lebih banyak menjaga kepentingan elit. Ini juga menginterpretasikan bahwa ada aparatus yang ambigu, dimana di satu sisi dia seolah-olah berdiri untuk menegakkan keadilan, tapi di sisi lain ternyata ada intrik-intrik jahat yang justru ini hanya untuk mementingkan kepentingan elit. Ya kita sama-sama tahu lah ya, di negeri Konoha juga ada banyak aparat yang modusnya menegakkan keadilan, tetapi tebang pilih mana yang harus ditegakkan, mana yang harus diabaikan gitu. Mana yang harus dimasukkan penjara, mana yang harus tidak dimasukkan penjara. Biasanya lawan-lawan itu lebih banyak dikorek, tetapi kawan itu lebih banyak diamankan. Biasanya loh ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya di Indonesia kayaknya enggak sih kayak gitu kan. Jauh lah, Indonesia kan negara dengan supremasi hukum yang paling baik. Masa ada yang kayak gitu, nggak mungkin. Oke. Kemudian yang 9 ada media dunia atau media lah ya bahasanya itu ya. Kita juga
realitas kehidupan juga ada media yang memainkan propaganda dan memanipulasi opini. Nah, di One Piece juga ada. Medianya itu lebih banyak digunakan sebagai propaganda dan memanipulasi opini daripada memberitakan fakta yang sesungguhnya. Atau bahkan misalnya jurnalisme investigatif, atau yang terbaru ada jurnalisme konstruktif, di mana media ini digunakan untuk membangun sebuah wacana atau berita atau fakta yang menunjukkan hal yang terjadi sesungguhnya, atau bahkan lebih dari itu, menunjukkan bahwa menggiring opini masyarakat publik bahwa ada yang tidak beres dan seperti ini yang harus dilakukan. Itu jurnalisme konstruktif ya, yang baru-baru ini diwacanakan. Di One Piece juga begitu. Ada media dunia yang digunakan sebagai propaganda dan manipulasi opini. Misalnya Luffy banyak digambarkan sebagai ancaman yang menakutkan, yang patut diwaspadai. Padahal ya faktanya Luffy sebagai seorang yang membebaskan dari pulau ke pulau dengan kru. Nah, yang terakhir, 10, di One Piece juga ada gerakan kolektif masyarakat, di mana ini memunculkan kesadaran dan solidaritas sosial untuk membangun sebuah imajinasi kolektif bersama untuk melakukan perlawanan atau pembebasan terhadap sebuah sistem yang zolim, yang represif, dan yang otoriter. Jadi One Piece ini bukan hanya sekedar anime senang-senang tanpa ada nilai di dalamnya, tapi justru dengan kompleksitas, dengan gaya yang ringan, dengan perlawanan, pembebasan, kebebasan, pertemanan, kesahabatan, ide, cita-cita, itu semua ada di One Piece. Jadi itulah teman-teman 10 hal yang bisa kita pelajari dari One Piece, terutama dari sisi sosial politik. Semoga teman-teman juga bisa melihat One Piece bagi yang belum. Karena ada bahasa jangan mati sebelum One Piece beres. Nah, itu kan karena saking fanatiknya gitu kan, para nakama-nakama ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. See you.